Wal kalamu nafsiyu fil azali yatanawwa'u ila amrin wa nahyin wa khabarin wa ghairiha. Dan bermula kalam nafsi fil azali, pada azali itu terbagi-bagi ianya kalam kepada amar, kepada nahi, kepada khabar dan selain keduanya. Sama dengan kalam tersebut merupakan jinnah, amar, nahi, khabar wa ghairih merupakan no daripada kalam. Sama dengan kalam nafsi yang azali tersebut, pada azali sudah terdapat anwa. Jadi anwa amar, kalam terbagi kepada amar, kalam terbagi kepada nahi, kalam terbagi kepada khabar, sudah ada sebelum adanya si mukhatab. Sebelum adanya ta'alluq. Sebelum adanya orang ta'alluq dengan kitab tersebut. Oke. Fil asah, pada pendapat asah, bitanzilis sabek, dengan penempatan yang terdahulu, bitanzili ma'dum alladzi sayujadu manzilatal mawjud. Itulah makna bitanzilis sabek. Wakila, dan dikatakan orang, la yatanawwa'u ilaiha, tidak terbagi-bagi ianya kalam yang nafsi, ilaiha kepadanya anwa, kepadanya tiap-tiap, tiada miman karena tiada siman yang ta'alluq bihi dengan nyaman oleh ini asya idzaka di ketika itu. Ada yang mengatakan dia belum terbagi. Kalam itu sebelum adanya orang yang ta'alluq dengan kalam tersebut belum terbagi kepada amar. Ketika belum ada ta'alluq daripada amar, maka kalam belum terbagi kepada amar. Ketika belum ada ta'alluq wajib, belum ta'alluq nahi, sama dengan kalam tidak terbagi kepada nahi. Itulah mengatakan sama dengan di atas pendapat yang mengatakan bahwa la yatanawwa'u ilaiha li'adami man tata'allaqu bihi hadhil asya' idzaka, sama dengan ketika terdapat ta'alluq daripada khabar, barulah kalam terbagi kepada khabar. Dalam ta'akul, dalam gambar. Ketika sudah diperdapatkan ta'alluq daripada khabar, maka barulah terbagi kalam kepada khabar. Kemudian terdapat lagi ta'alluq daripada nahi, kemudian terbagi lagi kepada nahi. Sama dengan ta'alluq daripada kalam tersebut akan terus membanyak, semakin membanyaknya ta'alluq. Itulah di atas pendapat yang kedua. Wa inama, dah hanya saja yatanawwa'u terbagi-bagi ia. Terbagi-bagi ianya kalam ilaiha kepadanya tiap-tiap, fima pada barang yang senantiasa ianya barang. Jadi fima la yazalu sama dengan pada khitab, fima la yazalu pada barang yang senantiasanya barang. Udah mana fima yazalu pada barang senantiasanya? Bakit fima yazalu. Fima yazalu mukabalah dengan fil azali. Fima yazalu, fima la yazalu. Sama dengan fima la yazalu tersebut adalah lawan daripada azali. Bukan azali teman-teman. Fima yazalu. Itu adalah lawan daripada azali. Indah di ketika wujud siman yang ta'alluq ia nyaman bihi dengannya kalam. Jadi baru terbagi kalam tersebut kepada nahi ketika ada orang yang ta'alluq dengan nahi. Baru kalam tersebut terbagi kepada amar ketika diperdapatkan siman yang ta'alluq dengan
amar. Oke. Jelas ya? Kanan. Fatakunu maka adalah anwa hadisan. Hadisata itu hadis. Tafri'a ala qaulisani. Oke. Tafri'a di atas pendapat yang kedua. Maka adalah anwa itu hadis. Karena anwa tersebut baru diperdapatkan ketika ta'alluqnya. Ketika anwa tersebut baru diperdapatkan ketika diperdapatkan siman ta'alluq. Sedangkan siman ta'alluq adalah hadis sama dengan anwa juga hadis. Adanya anwa tersebut ketika adanya man ta'allaka bihi. Oke. Adanya anwa daripada kalam di atas pendapat kedua di ketika adanya man ta'allaka bihi. Man ta'allaka bihi adalah hadis sama dengan anwa daripada kalam juga hadis. Beserta kidam mustarik di antaranya anwa. Beserta kidam alladhi yang musyarikat, ia yang alladhi di antaranya anwa. Mustarik tersebut adalah kalam nafsi, itulah mustarik. Amar musyarikat dengan nahi sama-sama kalam nafsi, sama dengan mustariknya adalah kidam yaitu kalam nafsi, sedangkan anwa'nya adalah hadis. Oke? Anwa'nya yang hadis, bukan kalamnya yang hadis. Bukan kalamnya yang hadis. Yang hadis adalah anwa'. Yang kalam nafsi adalah tadi mustarik, kidam mustarik. Mustarik itulah kalam nafsi. Itulah yang musyarikat. Itulah yang mengikat ikatan penyatu antara amar nahi wa ghairi. Wahada dan bermula ini yaitu hudus anwa beserta kidam kalam nafsi. Oleh ada adalah anwa hadis, kidam, kadim, kalam nafsi. Lazim akannya ini oleh muhal, mustahil. Yang betul mustahil. Itu adalah suatu yang mustahil. Jika dikatakan anwa adalah hadis, sedangkan kalam nafsi adalah kadim, itu adalah suatu yang mustahil. Wahwa dan bermula dari yang mustahil itu wujud jinih mujarradan. Hal keadaan jinih itu sendiri pada anwa-anwa yang jinih. Bagaimana dia dikatakan jinih? Jika tidak diperdapatkan anwa. Gimana cara tak kunci seorang bapa jika tidak punya anak? Bagaimana jika dia dikatakan sebagai anak jika tidak punya bapa? Karena antara anwa dan jinih itu adalah makulat tadayuf. Tidak akan tertakul jinih tanpa tertakulnya anwa. Ma yatawaqqafu ta'aqquluhu ala ghair. Bagaimana dia tertakul sebagai jinih tanpa tertakul adanya anwa. Sebenarnya kapan-kapan ditakul dia kalam nafsi tersebut adalah jinih, sama dengan pasti tertakul anwa. Oke? Jelas? Illa kecuali bahwa dimaksudkan bahwa sungguhnya anwa'un i'tibariyun. Yang diiktibarkan anwa'un i'tibariyun. Sama dengan ketika diiktibarkan anwa'un i'tibariyun sama dengan jinsun i'tibariyun jid. Kemudian hai anwa' adalah anwa' i'tibariyun sama dengan jinsun i'tibariyun. Artinya awarizu lahu, datang belakangan lahu baginya kalam nafsi. Jadi anwa tersebutlah suatu yang datang belakangan bagi kalam nafsi, bukan anwa secara hakikat. Anwa secara i'tibar. Ya juzu bolehlah sunyinya
kalam anha daripada yang anwa. Apabila yang dimaksud anwa adalah anwa i'tibari, itu tidak mustahil. Mengapa? Karena anwa i'tibari sama dengan, jika anwa tersebut adalah anwa i'tibari sama dengan boleh jenis mujarradan anil anwa i'tibari. Nah, dia menjadi jenis ketika diiktibarkan adanya anwa. Ketika tidak diiktibarkan adanya anwa sama dengan dia bukan jenis. Kak jalan. Kah? Yang dah pegang anwa i'tibari nisbah jenis kepada anwa, kau demam dengar. Maksudnya? Ana demam lagi kepada tagayuf. Menukar nisbah jenis di antara dengan anwa-nya ni demam dalam akulat tagayuf. Ini tak artikan jenis di sini jenis i'tibari dan anwa i'tibari sih. Nah, demam dalam akulat yang tagayuf. Ya, tagayuf sih. Cuma i'tibari, kira-kira banyak yang tak i'tibar. Mana? Mandat terbenar dengan tagayuf, sedangkan tagayuf bukan harus melengkapi kedua. Ya, harus sama dengan ketika dita'akul, ketika diiktibar anwa sama dengan kalam menjadi jenis. Ketika belum diiktibarkan anwa sama dengan kalam belum bisa dikatakan sebagai jenis. Hanali muhal, hanali mustahil. Ketika tak diiktibarkan kalam tersebut adalah jenis, ya sudah pasti anwa. Ketika tidak diiktibarkan bahwa kalam tersebut adalah bukan anwa, bukan jenis, sama dengan tidak ada anwa. Mana ada? Adakah? Kah? Ya juzu bolehlah sunyinya jenis, sunyinya jenis atau sunyinya kalam anha daripada anwa, atau sunyinya jenis yang ke kalam. Apabila anwa tersebut yang dimaksudkan adalah anwa i'tibari, sama dengan boleh jenis tersebut adalah kosong daripada anwa. Tahdusu yang terjadi ianya anwa dengan sekira ta'aluqat. Anwa tersebut akan muncul ketika adanya ta'aluqat. Kalam ketika adanya ta'aluqat daripada amar sama dengan terbagilah kepada amar. Ketika bertambah ta'aluqat nahi, maka kalam tersebut terbagi kepada nahi. Kama sebagaimana barang bahwa sungguh anwa'nya kalam, pembagian terbaginya kalam ilaiha kepadanya anwa alal awali di atas pendapat yang pertama dengan sekira-kira ta'alluq pula. Sama dengan pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua, anwa kalam tersebut adalah anwa i'tibari. Ketika dikatakan bahwa kama anna tanawwu'ahu ilaiha alal awwali bihasabi ta'alluqati aywan, sama dengan anwa di atas pendapat yang pertama dan anwa di atas yang pendapat yang kedua merupakan dua-duanya adalah anwa i'tibari. Boleh? Dua-duanya adalah anwa i'tibari. Nah, yaitu bihasabi ta'aluqat. Terbagi dari sekira-kira ta'alluq. Maka didatangkan aidan sebagaimana pendapat yang kedua mengatakan anwa tersebut adalah anwa i'tibari, begitu pula pendapat yang pertama juga mengatakan bahwa anwa daripada kalam tersebut adalah anwa i'tibari. Apa bedanya? Bedanya di atas pendapat yang pertama, anwa tersebut adalah perkara yang lazim yang tidak akan terpisah. Sedangkan di atas pendapat yang pertama, anwa tersebut adalah suatu yang lazim dan tidak akan pernah terpisah. Sedangkan di atas pendapat yang kedua adalah mengatakan
anwa tersebut adalah perkara yang mungkin terpisah. Jadi kalam satu anwa'nya bi'tibari ta'alluqat. Maka di antara i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah adalah wahdaniyah pada Allah. Wahdaniyah yaitu wahdaniyah pada zat. Ternafi kamu fasil dan kamu tasil. Wahdaniyah pada sifat. Ternafi kamu fasil dan kamu tasil. Wahdaniyah pada af'al. Ternafi kam mutasil bodoh. Sama dengan kalam ya satu. Anwa kalam bukan kalamnya terbagi-bagi sehingga ternafi, sehingga sebut kam. Bukan. Anwa tersebut bi'tibari ta'alluqat. Sama dengan pendapat yang pertama, anwa kalam nafsi tersebut adalah bi'tibar ta'alluqat, bukan diri kalam yang terbagi-bagi. Makanya dikatakan kama anna tanawu'ahu ilaiha alal awwali bihasabi ta'alluqat ayat. Bukan diri kalam yang terbagi-bagi. Karena jika dimaksudkan bahwa yang terbagi adalah diri kalam, maka sebut kam mutasil pada sifat. Mengapa terbagi kalam kepada anwa bi'tibari likaunihi, karena bahwa sungguhnya kalam itu sifat yang satu. Itu sifat yang satu. Kal ilmi sama seperti ilmi. Ilmi terbaginya adalah terbagi ilmu bi'tibar ta'alluqat. Bukan diri ilmu yang terbagi. Ilmu Allah satu. Dengan ilmu yang satu tersebut ta'alluq kepada jami' al-asya. Maksudnya? Begitu pula kalam Allah. Kalam Allah yang satu ta'alluq kepada amar, terbagi kepada amar, terbagi kepada nahi bi'tibar ta'alluq. Bukan diri kalam Allah yang terbagi-bagi. Karena jika ilmu Allah dan kalam Allah yang terbagi-bagi sama dengan sebut kam pada sifat Allah. Walaupun ada satu pendapat bagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Suhail, yang mengatakan bahwa ilmu Allah itu adalah ta'adud, sejumlah ta'adud syai'. Pendapat Abu Suhail. Mencoba ilmu hanya pernah tak jumpa loh. Wa ghairi, dan selainnya ilmu minas sifat, daripada sifat. Jadi wahdah, sifat Allah itu satu. Famin haitsu ta'alluquhu, karena haitsu adalah satu isim yang wajib diidhafah kepada jumlah di atas pendapat ulama mayoritas ulama. Berbeda dengan ulama Kufiyun yang mengatakan bahwa dia boleh diidhafahkan kepada mufrad. Sama dengan famin haitsu ta'alluquhu itu adalah mubtada, khabarnya dibuangkan. Wa min haitsu ta'alluquhu fil azali, maka daripada sekira-kira ta'alluqnya kalam fil azali, pada azali, atau pada barang yang senantiasa nya barang, sama dengan lawan azali. Bi syai'in muta'alliq dengan ta'alluq. Ta'alluqnya kalam dengan suatu ala wajhil iqtida, di atas wajah menuntut, di atas jalan menuntut bagi mengerjakannya iqtidaan jaziman, mesti dikaitkan iqtidaan jaziman. Iqtidaan jaziman yusama amran. Oh, betul ya? Betul, anak-anak bagi dah. Yusama amran. Au litarkihi, atau bagi tinggalnya iqtida, yusama nahayan. Wa ala hadzal qiyas, dan sabit di atas ini itu qiyas. Artinya ala jihati ala wajhi takhir fa ibahah. Benar? Kah? Kana? Bereba fi ma la yadalu
Iban cocok je kata pada sesuatu yang bukan azali. Tabuh makna je. Yang pertama senantiasa ada haji di sinan makna je kan azali. Fil azali. Bab ikut fil azali dan fi ma la yadal bukan makna je di sinan pada barang yang bukan azali. Ta'alluqnya kalam fil azali dan pada barang yang tidak azali teman-teman. Ma la yazalu yang bukan azali. Je menang tu je. Hai mukabalah azali. Yang bukan azali teman-teman. Teman-teman fil azali itulah di atas pendapat yang pertama. Au fima ya la yazalu adalah di atas pendapat yang kedua. Wa akhartu kal asli hatainil mas'alataini anid dalili, dan aku akhiri seperti asal akan dua masalah, yaitu kalam nafsi ta'alluq dinamakan sebagai khitab hakikat pada azali, dan kalam nafsi terbagi kepada amar dan nahi dan ghairi pada azali. Itulah dua masalah. Daripada dalil, mentakhirkan daripada dalil. Sebenarnya musannaf lebih dahulu menyebutkan dalil daripada dua masalah tersebut. Lianna mawdu'ahuma, karena mawdu' keduanya itu kalam nafsi. Mawdu' keduanya adalah kalam nafsi. Ma yubhasu fihi an awaridid dzatiyah. Pertama mawdu' ma yubhasu fihi an awaridid dzatiyah. Sama dengan mawdu' keduanya yaitu kalam nafsi. Lianna mawdu'ahuma, karena mawdu' keduanya itu madlul dalil fil jumlah, pada jumlah. Jadi dalil mendalalah kepada kalam. Dalil mendalalah kepada kalam. Kalam tersebut ada yang lafzi, ada yang nafsi. Madlul lianna mawdu'huma, karena mawdu' keduanya dua masalah itu madlulnya dalil. Madlul dalil fi jumlah, pada jumlah. Wal madlul, dan bermula madlul mutaakhirun, itu tertakhir daripada dalil. Madlul tertakhir pada dalil. Sama dengan madlul daripada dalil adalah kalam nafsi. Madlul daripada dalil adalah kalam nafsi. Itulah. Madlul daripada dalil adalah kalam nafsi. Madlul tertakhir daripada dalil. Makanya karena mawdu' dua masalah tersebut merupakan madlul daripada dalil, madlul tertakhir daripada dalil, makanya musannaf mendahulukan penyebutan dalil di atas dua masalah. Enak kah? Kanan. Kait fil jumlah. Kait fil jumlah. Lianna mawdu'ahuma madluluhu fil jumlah. Madlul dalil fi ba'dhi surah. Madlul dalil pada sebagian surah. Wadzalika, bermula demikian, lianna madlul, karena madlul dalil adalah matlub khabari. Madlul dalil adalah matlub khabari. Karena madlul dalil adalah matlub khabari. Matlub khabari terbenar kepada kalam nafsi dan selainnya kalam nafsi. Karena madlul dalil adalah matlub khabari. Matlub khabari cumul kepada kalam nafsi dan selainnya kalam nafsi. Sama dengan kalam nafsi adalah bagian daripada madlul dalil. Sama dengan kalam nafsi adalah bagian daripada madlul dalil.
Dikarenakan kalam nafsi merupakan bagian daripada madlul dalil, makanya Imam Zakaria menambahkan li'anna mawdu'ahuma madluluhu fil jumlah, mengkaitkan fil jumlah. Karena kalam nafsi itu karena seluruh madlul dalil bukanlah kalam nafsi, maka mengkaitkan fil jumlah. Fil jumlah artinya fi ba'd surah. Kana. Wa innama qaddamnahuma 'alan nadhari. Dan hanya saja kami dahulukan akan keduanya dua buah masalah. 'Alan nadhar, di atas pembahasan nazar. Sesudah Imam Zakaria menyebutkan dua masalah, kemudian barulah Imam Zakaria menyebutkan nazar. Al-muta'alliqi, yang muta'alliq ianya nazar bid dalil pula. Nazar juga muta'alliq dengan dalil, karena dalil adalah ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazari, sama dengan nazar. Ma yumkinu tawassulu bi sahin nazri fihi, sama dengan nazar juga ta'alluq dengan dalil, sama dengan dalil ta'alluq dengan dua masalah, dalil juga ta'alluq dengan nazar. Dalil ta'alluq dengan dua masalah, dalil juga ta'alluq dengan nazar. Akan tetapi Imam Zakaria dan selainnya mendahulukan ikatan antara dalil dan dua masalah daripada ikatan dalil dengan nazar. Karena maudhu' keduanya dua masalah, yaitu kalam nafsi. Asyaddu, itu lebih bersengatan, irtibatan nisbah ikatan, minhu, daripadanya ikatan, daripadanya nazar bid dalil. Jadi benar. Karena maudhu' keduanya itu lebih bersengatan, terikat dengan dalil daripada nazar. Jadi ikatan dengan dalil lebih kuat daripada ikatan dengan nazar. Mengapa? Li'annahu, karena sungguhnya maudhu' keduanya, yaitu kalam nafsi, maksudun minat dalil, itu maksud daripada dalil. Itu adalah tujuan daripada dalil. Tujuan yaitu pokok. Benar? Itu adalah yang utama tujuan. Wan nazar, dan bermula nazar itu sabit daripada alat-alat menghasilnya maksud. Karena nazar adalah alat ilmu ngabrakan perle pakai dia perle kan. Kalau yang tujuan yang intinya adalah maksud yu'ta inda ihtiyajihi wa yuzafu inda tamamihi, datangkan ketika dibutuhkan, sifat lampaya ketika sudah disempurnakan. Oh dia sifat lampaya. Kenapa dia? Contoh pale tu. Apa sebab umah ho pale yo. Hai berusaha apa dulu umah ho le kudu. Angkum nang kamu dah. Nak berdali kali depan. Sini. Kaina. Wan nazar, dan bermula nazar pada logat dikatakan lima anen bagi beberapa makna. Jadi nazar pada logat terdapat beberapa makna. Sebagian daripada yang mana al-i'tibar, pelajaran, waru'yah, dan melihat. Wa istilahan, dan pada istilah fikrun, wa taqaddama tafsiruhu, dan telah terdahululah tafsirnya fikrun, yaitu harakatun nafsi fil maqulat, di atas satu itlaq, karena ada dua itlaq nazar. Yuaddi artinya yusilu, yang menyampaikan ianya fikrun ila ilmen, kepada ilmen, au i'tikadin, atau kepada i'tikad, wa tasrih, dan bermula mentasrihkan bihi dengannya i'tikad, min ziyadati, itu sabit daripada ziyadahku.
Mengapa? Karena fikrun juga dapat mengantarkan kepada i'tikad. Karena fikrun juga dapat mengantarkan kepada i'tikad. Yaitu fikrun-fikrun yang fasid. Ketika seseorang menazar, berfikir daripada segi jihad yang tidak mengantarkan kepada matlub, sama dengan fikrun tersebut akan mengantarkan kepada i'tikad atau akan mengantarkan kepada zan, tidak akan mengantarkan kepada ilmu. Nazar yang fasid, nazar yang fasid akan mengantarkan seseorang kepada zan atau kepada i'tikad, tidak akan mengantarkan kepada ilmu. Sama dengan fikrun juga dapat mengantarkan kepada i'tikad, bukan hanya mengantarkan kepada ilmen au zannen, juga dapat mengantarkan kepada i'tikad, yaitu ketika nazarnya fasid. Ketika nazarnya fasid sama dengan fikrun dapat mengantarkan kepada i'tikad. Au zannen atau zan bi matlubin khabariyin. Matlubin khabariyin tersebut muta'alaq kepada tiga, yaitu ilmen, i'tikadin, au matlubin. Artinya fikrun dapat mengantarkan kepada ilmen bi matlub khabari, fikrun dapat mengantarkan kepada i'tikad bi matlub khabari, fikrun dapat mengantarkan kepada zan bi matlub khabari. Wadah? Wadah? Jelas? Jelas? Fiha tersebut adalah khabar bagi mubtada yang dibuangkan. Takdirnya takyid bi matlubin khabariyin fiha, padanya tiap-tiap ha tersebut kembali kepada ilmen, i'tikad, au zan. Ha tersebut kembali kepada ilmen, i'tikad atau zan. Okey? Fiha mengantarkan, fikrun dapat mengantarkan kepada matlub khabariyin, yaitu khabariyin, yaitu pada ilmen, pada i'tikad atau pada zan. Kalau au tasawuriyin atau tasawuri. Bermula dianya matlub tasawuri itu pada ilmi dan i'tikad. Sama dengan ada 5 yang dapat dihasilkan oleh fikrun. Ada 5 macam yang dapat dihasilkan oleh fikrun. Yang pertama, fikrun dapat mengantarkan kepada ilmen bi matlubin khabariyin. Yang kedua, dapat mengantarkan kepada i'tikadin matlubin, i'tikad bi matlubin khabariyin. Yang ketiga, dapat mengantarkan kepada zannen bi matlubin khabariyin. Yang keempat, dapat mengantarkan kepada matlub kepada ilmen bi matlubin tasawurin. Yang kelima, dapat mengantarkan kepada i'tikad bi matlubin tasawurin. Okey? Makanya fiha itu adalah khabar bagi mubtada yang dibuangkan. Takdirnya adalah at-taqyidu bi matlubil khabari fiha, padanya dia. Yang pada fil ilmi wal i'tikad, at-taqyidu bi matlubin tasawurin fi ilmi wal i'tikad. Karena fikrun tidak dapat mengantarkan kepada matlub, kepada zan bi matlubin tasawurin. Wa kharaja, maka keluarlah fikru yang tidak mengantarkan ila zalika, kepada demikian, tidak dapat mengantarkan kepada ilmen, kepada i'tikad, kepada zan. Sama dengan fikrun yang tidak dapat mengantarkan kepada ilmen, fikrun yang tidak dapat mengantarkan kepada zan,
Fikrun yang tidak dapat mengantarkan kepada i'tikad itu tidak dinamakan sebagai nazar. Kaaksari hadisin nafsi, seperti kebanyakan goresan hati, lintasan hati, terlintas hati. Jangan ajak Pak Mi ni cukup embung ajak. Astagfirullah. Benar. Ayo tu lah. Kena gagal. Dik Mi ni tak jam kanan. Astagfirullah. Benar. Pipinya miona, astagfirullah. Kena tidak. Falaisa binazarin, maka tidak ada ianya fikrun disebut dengan nazar. Dia fikrun, tapi dia bukan nazar. Fasyamala ta'rif akan nazar yang sahih, maka syumul oleh ta'rif akan nazar yang sahih. Nazar yang sahih adalah seseorang menazar pada dalil, seseorang menta'akulkan pada dalil dari segi jihad, sya'nuhu ayyantakila minha ila matlubin khabariyin. Itu seseorang menta'akulkan pada dalil dari jihad yang sya'an jihad tersebut dapat mengantarkan kepada matlub khabari. Yang kali di Korea. Untuk ketan apa yang nazar yang fasid? Nazar yang fasid akan mengantarkan seseorang kepada zan atau kepada i'tikad. Nazar yang sahih akan mengantarkan seseorang kepada zan atau kepada ilmen. Oke? Nazar yang sahih akan mengantarkan seseorang kepada ilmen bimatlubin khabariyin atau kepada zannen bimatlubin khabariyin. Sedangkan nazar yang fasid akan mengantarkan seorang kepada zannen bimatlubin khabariyin dan kepada i'tikad bimatlubin khabariyin. Dan syumul oleh tarikh akan nazar yang sahih. Nazar yang sahih adalah seseorang menazar pada dalil daripada sekira-kira jihad, daripada jihad yang kira-kira jihad tersebut dapat mengantarkan kepada matlub khabari. Kali orangnya panjang lebar. Min qat'iyyin, daripada dalil qat'i atau dalil dhanni. Ada dalil yang qat'i, ada dalil yang dhanni. Contoh dalil yang qat'i adalah alam. Alam itu adalah dalil yang qat'i. Jihad yang dapat mengantarkan kepada matlub. Misalnya matlub adalah al-alam lahu sane. Dalilnya adalah matlub al-alam lahu sane. Dalilnya adalah alam. Dalilnya adalah alam. Jihad yang dapat mengantarkan kepada matlub yaitu al-alam lahu sane adalah hadis. Al-alam hadis wa kullu hadis lahu sane. Atau apabila matlub khabari adalah al-alam hadis, maka alam tersebut adalah dalil, dan jihad yang dapat mengantarkan kepada matlub khabari adalah taghayyur. Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Itulah dalil yang qat'i, alam. Kemudian ada dalil yang dhanni seperti api bagi asap. Api bagi asap. Api bagi asap. Api itu adalah dalil yang dhanni. Wajah jihad yang dapat mengantarkan kepada matlub adalah taskhin. Taskhin. An-naru muskhinun wa kullu muskhinin lahun nar. Itu adalah dalil yang dhanni. Wal fasida, ada akan fasid. Karena ditarikkan nazar adalah fikrun yuaddi ila matlubin, ila ilmen au zanen au i'tikadin. Dengan terbenar ta'rif tersebut kepada nazar yang fasid. Karena nazar yang fasid dapat mengantarkan kepada matlub khabari, dapat mengantarkan kepada zanen bi matlubin khabari, dapat mengantarkan kepada i'tikadin bi matlubin khabari. Sama dengan ta'rif tersebut syumul kepada nazar yang fasid, juga syumul kepada nazar yang sahih.
Fa innahu maka bahwasanya fasid, nazar yang fasid itu mengantarkan ia kepada demikian, kepada demikian matlub khabari biwasidati i'tikadin au dhannin, dengan perantaraan i'tikad atau dzan. Sama dengan apa bedanya antara fikrun daripada nazar yang sahih dan fikrun daripada nazar yang fasid. Fikrun daripada nazar yang fasid mengantarkan kepada matlub khabari bil wasitah. Sedangkan fikrun daripada nazar yang sahih mengantarkan kepada matlub khabari tanpa adanya wasitah. Memang nazar yang fasid juga dapat mengantarkan kepada matlub khabari, tapi butuh kepada wasitah. Yaitu wasitah dzan atau wasitah i'tikad. Matlubin khabariin yang dihasilkan juga tingkatan i'tikad atau tingkatan dzan, tidak akan sampai kepada tingkatan ilmiah. Kama marra bayanu, sebagaimana barang yang telah lalulah penjelasannya barang, yaitu tentang masalah dalilnya. Dalil. Wa in sekalipun tidak memakai oleh sebagian mereka itu akan ta'diyah, akan kata-kata ta'diyah. Akan kata-kata ta'diyah kecuali pada barang yang menunaikan ia barang binafsi dengan dirinya barang. Walaupun ada ulama yang menggunakan lafal ta'diyah hanya pada sesuatu yang dapat mengantarkan binafsi. Sama dengan di atas istiamal para ulama yang tidak memakai ta'diyah kepada suatu yang yu'addi biwasitah, sama dengan tarikh nazar tidak akan syumul kepada nazar yang fasid. Itu adalah di atas itlaq ba'dhum, di atas istimah ba'dhum. Karena ba'dhum memakai ta'diyah hanya kepada sesuatu yang yu'addi binafsih, sama dengan ta'rif tersebut tidak akan syumul kepada nazar yang fasid, karena nazar yang fasid yu'addi bil wasitah, yaitu biwasitid dzan au biwasitid i'tikad. Ya, ulama usul, ulama logak kebukunan. Ta'diyah. Hah? Lafaz ta'diyah. Lafaz ta'diyah. Itu bagian ulama dan istimal kepada yang mana wakidah dan kepada wakidah. Humnya nah, lumayan cukup panjang human hon. Tapi mình logat tại sao chỉ cần logat cả. Thôi có gì nào hum nha hồ. Thôi hum có gì nào nè. Hả? Ulama cứ cai lên nè. Họ cai này. Zahir dan berlaku zahir itu sungguhnya nazar yang fasid itu terkhusus dengan ta'diyahnya nazar yang fasid kepada i'tikad dan kepada dzan. Itulah yang lebih bawah. Dan berlaku zahir itu zahir bahwa sungguh nazar yang fasid itu terkhusus dengan ta'diyahnya nazar yang fasid kepada i'tikad dan dzan, tidak kepada ilmen. Jadi nazar yang fasid tidak akan mengantarkan kepada ilmi. 5 marra karena alasannya adalah lalunya barang fi ta'rifil dalil, pada tarikh dalil, yaitu karena ilmun adalah lam yaqbal naqza dalam sebagian nuskhah la yaqbal lit taghayyura, tidak akan menerima tagayyur, tidak akan menerima perubahan, tidak akan menerima gugur. Artinya ketika sesuatu yang diperoleh ilmen itu tidak akan gugur. Berbeda dengan dzan dan i'tikad. Karena dzan itu akan berubah ketika nyata waqi' mukhalafah dzan. Jadi tidak akan mengantarkan nazar yang fasid, tidak akan mengantarkan pada elemen. Karena elemen tidak akan berubah. Sedangkan suatu yang dihasilkan daripada nazar yang fasid akan berubah. Suatu yang dihasilkan oleh nazar yang fasid akan berubah, sedangkan elemen tidak akan berubah. Maka suatu yang dihasilkan daripada nazar yang fasid tidak akan sampai kepada tingkatan elemen.
Kedan terus ya. Dan itu kan. Ka nah kayu Allah wa setengah dari idrak, tasawur dan tasdiq. Kayu dulu. Sallallahu